Baik, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat, dan ingat protokol kesehatan. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita di pertemuan yang ketiga. Kita akan membahas tentang kayu. Kayu merupakan salah satu material yang ekologis karena dapat dibudidayakan kembali. Hal ini telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Namun kita dalam menggunakan kayu, marilah kita menggunakan secara bijak, karena kayu juga membutuhkan jangka waktu tertentu untuk proses penanaman kembali. Kalian dapat melihat gambar berikut ini. Ini adalah proyeksi kerusakan hutan di Indonesia dari tahun 1950 sampai 2020. Pada masa sekarang ini diproyeksikan. Jadi dapat dikatakan bahwa sudah di bawah dari 50% keadaan hutan yang masih baik yang ada di Kalimantan. Padahal kita kenal kalau Kalimantan ini disebut dengan paru-paru dunia karena hutan tropisnya yang bisa menghasilkan oksigen yang baik. Tetapi karena kerusakan hutan akibat pembukaan lahan untuk kelapa sawit, sehingga kondisi hutan menjadi sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, kayu menjadi bahan yang regeneratif bila saat kita menggunakannya, kita ada upaya untuk penanaman kembali atau upaya untuk memperbaiki alam. Karena telah mengambil kayu, kita juga berpikir untuk bagaimana menanam kembali. Nah, ini ada tulisan artikel. Kalian bisa lihat di sini, seberapa pentingkah pohon bagi manusia. Jadi pohon memiliki dampak yang sangat baik. Kalian kalau saya orang yang lebih menganut paham atau teori penciptaan dibanding dengan teori evolusi. Saya percaya bahwa teori penciptaan adalah sesuatu yang benar. Jadi saat Tuhan menciptakan langit dan bumi, pohon atau tumbuh-tumbuhan itu ada di hari yang ketiga, bahkan sebelum ada diciptakan benda-benda langit. Kalau kalian melihat secara teologis tentang teori penciptaan, nah di situ pohon hadir atau tanaman hadir, tumbuh-tumbuhan hadir sebelum benda langit. Di sini ada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Nah, kalian kalau melihat secara logika dalam teori penciptaan itu, bahwa Tuhan menghadirkan tumbuh-tumbuhan untuk menetralisir atmosfer bumi dulu, menyiapkan oksigen. Setelah itu baru mendapat paparan matahari. Bayangkan kalau ada matahari dulu baru tumbuh-tumbuhan, bagaimana kondisi atmosfer ini. Tetapi dalam kondisi sekarang malah keberadaan pohon diabaikan. Oleh karena itu tidak salah kalau kita mengalami pemanasan global, kenaikan suhu, bencana alam yang tidak kita duga, juga timbul penyakit-penyakit baru. Nah, itu bagian dari dampak pemanasan global. Mari kita lihat penggunaan kayu dalam arsitektur. Kita mulai dengan proses pengolahan kayu sebagai bahan bangunan. Ada bagan di sini sudah saya jelaskan di pertemuan pertama. Jadi prosesnya dari bahan mentah langsung dari alam, terus pengolahan siap pakai. Pengolahan siap pakai itu proses orang membuat dia menjadi balok atau membuat dia menjadi papan. Kemudian sudah bisa dipakai. Jadi dia punya jejak prosesnya itu lebih pendek. Terus dia punya akhir masa pakai. Misalnya kayu ini dia bertahan
30 tahun, 40 tahun atau 50 tahun. Nah, berdasarkan dia punya kuat jenis kayu. Nah, setelah akhir masa pakai itu dia mengalami pelapukan, dia masih bisa menjadi pupuk karena dia sifatnya organik, bisa menjadi pupuk, diuraikan oleh bakteri-bakteri di tanah dan bisa dibudidayakan kembali. Nah, ini struktur dari batang kayu. Kita bisa lihat di sini, ini salah satu penampang kayu. Nah, kita lihat mulai dari bagian yang paling luar. Itu kulit luar, terus kulit dalam, terus yang ketiga itu kambium. Jadi kambium ini bagian yang mulai masuk ke bagian batang kayu yang keras. Nah, di balik kambium ada gubal atau yang punya warna keputihan untuk mengangkut air dari tanah ke daun. Jadi bagian gubal ini dia bagian yang sebagai jaringan untuk transportasi makanan. Terus masuk ke dalam ada teras, ada hati, ada jari-jari. Jari-jari itu yang kayak garis-garis dari titik pusat ke bagian tepi. Terus ada bagian yang melingkar. Nah, itu yang disebut dengan lingkaran tahun. Jadi kalau lingkaran tahun itu nama bagian yang kayak melingkar-melingkar, itu setiap lingkaran tahun itu mewakili 1 tahun. Jadi orang bisa menghitung usia satu batang pohon ini bisa dengan melihat dia punya lingkaran tahun. Nah, itu sekedar informasi saja. Nah, ini ada contoh penampang dari pohon oak. Pohon oak saya tidak tahu kalau di Indonesia ada atau tidak. Ini jenis pohon dari luar. Nah, ini contoh pohon yang lain. Nah, kalian lihat ini bidang kayu. Di sini ada bentuk-bentuk yang dibuat untuk misalnya batang kayu ini mau digunakan menjadi balok dan papan. Contoh di paling atas itu adalah contoh yang keliru. Jadi teknik pemotongan bidang kayu ini harus kita perhatikan sehingga tidak mengalami penyusutan bentuk. Karena kalau kita salah ambil dia punya bidang yang kita potong, nantinya dia seperti terpelintir begitu, dan itu tidak baik untuk digunakan. Nah, ini ada daftar kayu di Indonesia, ada sekian banyak, sekitar 4.000 jenis pohon. Nah, tapi yang berpotensi untuk digunakan sebagai kayu bangunan hingga saat ini hanya sekitar 400 jenis atau 10% dari sekian ribu jenis pohon yang ada. Yang memiliki nilai ekonomi lebih sedikit lagi. Nah, tapi sekali lagi diingatkan, penggunaan kayu, penggunaan pohon harus secara bijak. Jadi setiap penggunaan harus ada penanaman kembali. Ini menjadi pengingat saja buat kita arsitek. Kita boleh merekomendasikan bangunan kayu karena dia punya tampilan lebih bagus, lebih ramah lingkungan, lebih sehat. Tetapi sekali lagi keberadaan alam kita ditentukan oleh rekomendasi kita. Nah, ini ada kelompok jenis kayu komersial kelas 1. Ini ada jenis-jenis, bisa kalian lihat. Ini yang kelas 2. Nanti bisa kalian lihat, ini saya cepat saja karena ini hanya daftar nama saja. Bisa kalian lihat. Terus ini jenis kayu kelompok indah 1. Nanti kalian bisa lihat ini. Ini jenis yang indah 2. Kalian bisa lihat. Nah, bagaimana penggunaan kayu di dalam elemen arsitektur atau elemen struktur? Nah, mari kita lihat. Nah, ini ada 2 contoh gambar
bangunan yang cukup menarik, menyatu dengan alam ini. Penggunaan penggunaan kayu untuk elemen arsitektur dan struktur pada bangunan ini. Kita lihat di bagian mana saja. Yang pertama untuk elemen arsitektur, dindingnya dia menggunakan papan untuk menempel. Ini ada dari bagian lantai, bagian tangga, ada bagian jendela juga, ada bagian langit-langit atau plafon. Sangat menarik. Ini bangunan di Eropa ya, jadi dia punya dinding hingga lantai 2 juga masih menggunakan kayu. Masih cukup aman karena di sana curah hujan rendah. Dia juga dengan menggunakan jenis kayu tertentu yang bisa tahan terhadap cuaca. Mereka menggunakan lagi pelapis sehingga cukup tahan terhadap cuaca maupun dari serangan rayap dan sebagainya. Jadi ya penggunaan kayu juga kita harus pertimbangkan bagaimana cuacanya, bagaimana dia punya ketahanan terhadap air, bagaimana dia punya ketahanan terhadap serangga-serangga pengganggu. Itu perlu menjadi catatan. Jadi bagaimana kita menggunakannya melalui proses pengawetan, melalui pelapisan untuk melindungi bagian kayu yang kita gunakan. Nah, ini juga sebagai elemen struktur. Kalian lihat ini ada titik-titik merah ini. Yang bagian bawah ini kalau kita lihat dari interior, terus gambar yang di atas kita lihat yang eksteriornya, ini ada 2 titik merah. Itu ada di bagian tiang maupun bagian kuda-kuda. Jadi dia punya jenis kuda-kudanya juga dia buat unik, melengkung, tapi sangat artistik. Nilai estetisnya cukup tinggi. Nah, ini contoh lain. Nah, bayangkan bangunan dengan bentangan yang begini besar tapi masih menggunakan kayu. Jadi kita sebagai arsitek jangan kaku dengan mendesain. Soal bentuk kita bisa eksplorasi bentuk dengan indahnya, dan material masih memungkinkan penggunaan material-material alami. Jadi jangan dalam mendesain kita mengabaikan material alami dan lebih mengutamakan material-material luar, tetapi tidak bijak dan menghasilkan emisi karbon atau polusi yang tinggi dan akhirnya menambah laju pemanasan global. Itu bahaya. Ini oke, itu saja materi kita. Nanti ada tugas kecil, kalau tidak ini hari bisa besok saya sampaikan untuk kalian selesaikan. Itu saja materi kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan pekan